olahraga ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ada di kelasnya. Rumah ibadah, Panji. Ayo, Panji. Kita berdoa dulu ya supaya semangat, supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Ruangan ini. Oke, siap. Silakan kepada. Sebelum kita belajar, berdoa pada dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Silakan untuk Adam, maju ke depan kita. Indonesia tanah airku, sebelum kita belajar, kita latihan ototnya dulu supaya jangan terbang. Ayo, 5 jamnya ke depan. Ya, karena sudah jam kedua, biasanya sudah rawan-rawannya pegang. Oke, dipelan-pelan. Jangan kebanyakan. Ayo, luruskan tangannya. Yo, mana tangannya kamu? Tangannya ke atas. Ke atas. Lagi. Ke samping. Ke depan. Oke, tepukannya kencang. Lagi, 1, 2, 3. Nah, Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. fabel, ya. Coba baca pengertian fabel. Cerita fabel adalah atau cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Tadi tuh yang ibu kasih tahu ya. Kemudian berperilaku atau berguna seperti menyerupai manusia. Ya, oke, selanjutnya yaitu tadi sudah ibu jelaskan atau tidak ibu kasih video tentang tikus dan singa, ya. Nah, sekarang ciri-cirinya dulu. Dalam cerita fabel itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai ciri-ciri yaitu tokoh. Ya, nanti ada soal kita kerja kelompok, kalian harus tahu tentang unsur ciri ya, maupun struktur. Mohon perhatikan. Di sini ada ciri-ciri fabel, yaitu tokoh, kemudian alur cerita, sama karakter tokoh, terus pesan atau tema. Lanjut, apa lagi? Pendahuluan sama singkat dan langsung. Nah, ya, di sini tokoh berupa binatang. Ingat, nanti kalau misalnya ada yang putri buruk rupa, berarti itu lain lagi ceritanya, bukan cerita. Jadi si Naura katanya. Bisa, ya, si Kenjogo, pipi, ya bisa menceritakan. Yang penting tokohnya adalah hewan. Oke, masuk lagi. Yang kedua apa tadi? Komplikasi. Apa komplikasi? Permasalahan. Ingat,
permasalahan itu bukan di manusia aja ya. Contohnya kalau ke rumah sakit komplikasi, bukan komplikasi penyakit. Permasalahannya apa aja? Biasanya di paragraf kedua. Tadi permasalahannya apa? Mulai permasalahannya apa? Ketika si singa tidur, terus si tikus itu adalah komplikasi. Oke, lanjut lagi resolusi. Pak, tahu Pak? Resolusi itu adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Ceritanya menyelesaikannya seperti apa? Tadi. Dalam membantu si singa. Sebelumnya gimana dulu? Sebelumnya ada yang namanya ngobrol tadi. Perjanjiannya gimana Dika? Kok lupa? Tadi bisa menjawab. Gimana perjanjiannya? Bahwa si singa akan ditolak sama si tikus. Apabila si itu ya. Kapanpun kamu mendapatkan apa? Masalah, aku siap membantu. Membantunya. Ini mana suara cewek ini? Ada cowok dulu ya. Pakai tepuk tangan buat anak cowok. Ini buat apa ini? Bacanya apa? Apa itu? Akhir sebuah cerita. Hasil. Ya. Jadi kalau mau mendengar akhir itu jadi akhir sebuah cerita. Berarti endingnya seperti apa? Ada amanah. Coba. Perempuan. Iya gimana? Si singa dan si tikus berteman baik tanpa mengingat permasalahan. Unsur intrinsik pada fabel. Ini balik lagi ke tadi ya. Nah, itu tadi menyelesaikan dulu. Pengertian kata-kata ini ya. Ingat permasalahan. Hikmahnya seperti apa? Apa? Seperti apa? Terima kasih. Oke, di sini ibu mau memberikan kalian kelompok punya hadiah buat kalian. Apaan tuh? Ayo, Mas ya. Warna apa? Mas Oke, jangan berisik, jangan ngobrol. Nah, kita bagi-bagi tugasnya ya. Silakan kalian untuk kelompok ini ya. Kelompok satu mengidentifikasinya kira-kira mau apa? Tadi videonya. Katanya mau ngeserap dulu kemudian mencatat warna dan bentuknya ya. Kelompok benar ya. Tulis dulu nama kelompoknya di sini di atasnya. Boleh lah, itu juga sama aja. Coret aja. Alin, ayo, cepetan. Tulis dulu di sini yang kayak tadi kelompok. Kemarin dulu bawa sebidol. Jangan gede-gede Lilin. Butuh kertas? Nih, buat anak dulu di sini. Tulis kelompok. Ya, yang bagus kelompoknya. Yang masnya tuh. Barang-barang dulu. Di titik bawah yang
Ini hebat-hebat nih, udah beres. Punya Alin gimana? Zara? Boleh tukeran, ada sebelah sini. Ya, sebelah sini. Sama, ya sebelah sini dulu ya, sebelah sini. Kamu bagian apa? Struktur. Terus ini bagian penjelasan identifikasi. Kan ini jadi pengurutan ya. Ada kendala? Kenapa tutup pintu? Siapa ada yang belum mandi? Hah? Kamu kali belum mandi. Ya udah selesaikan ya. Ini siapa yang nulis? Hah? Kamar ya? Ganti sama siapa? Namanya apa aja tuh? Di mana? Katanya di mana? Ya nanti rincikan. Nanti rincikan misalnya alatannya di mana saja sebutkan. Ya, mendetail dari awal sampai akhir. Ya. Oke. Ini juga sama ya hadiahnya ya. Menggunakan tentang kamu sendiri di rumah. Ya. Ini kan aplikasi kan sekarang banyak. Oke. Ya. Ada yang saya paham ya? Gimana? Ya, nanti ya. Untuk persentase untuk kerja kelompok selanjutnya tidak boleh ada coretan ya. Ya. Jadi biar hasilnya bagus. Untuk Yana gimana? Untuk Yana tentang kelengkapan presentasinya ya. Kasih semangat dulu, kasih tepuk tangannya untuk kelompok. Yang langkah ya. Boleh yang langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatikan nilainya. Mewakili kelompok 3 menerangkan cerita maaf ya, tidak ada tikus. Struktur cerita Maria merupakan pasukan Oke, sebelum menjelaskan ibu tanya dulu. Strukturnya ada berapa? ada Coba mana? Apa aja? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan Oke, silakan diterangkan dulu. Dengarkan yang lainnya. orientasi guna merupakan penyebutan yang dikenal menakutkan. Tidak ada binatang yang berani mendekati singa atau berada di sarangnya. Suatu hari tikus penasaran dengan sarang singa. Ia pun diam-diam datang ke sarang singa untuk melihat rumah hasilnya. Tiba-tiba singa Pesannya apa? Coba langsung pesannya. Kodak. Tikus berlari dengan cepat dan membantu singa lolos dari jaring pemburu yang menggigit tali jaring hingga singa bebas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita yang sudah berhasil maju pertama kali. Oke, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok mana lagi? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Yang antar ya. Tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan nih, ceritanya tentang belalang dan semut. Kelompok lain boleh, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan presentasikan dulu hasilnya. Rangkumannya. Ringkasannya
ringkasannya coba kita. Ringkasannya kayak gimana sih? Baca dulu ringkasannya. Coba bisa di ini nggak? Bisa diceritakan, tapi nggak boleh ngeliat. Presentasinya tadi kan sudah hafal ya? Coba, gimana? Ceritakan ke teman-temannya. Teman-teman sini, sini kelompok 1 mau meringkas nih. Hafal ya? Hafal ya? Najwa hafal ya? Tetap lihat ya. Putri bisa? Bisa ya? Coba, gimana katanya? Ringkasannya gimana? Si belalang gimana? Gitu. Seekor belalang, si pemalas, dia sedang main biola di bawah pohon. Lalu dia melihat seekor Sekarang sana, teman-temannya, ya. yang Terus? sedang membawa makanan. Ya. Kemudian seorang itu membersih semut. Ya. Hanya Menghadap ke depan. Ya. Nyanyi terus ya. Terus? Terus gimana? Aplikasinya gimana? Jangan tahu suaranya. Kodenya gimana kodenya? Ya, coba sekarang presentasikan menghadap ke depan tentang unsur-unsurnya. Ada apa aja? Mana sini? Nggak usah ngeliat depan dong, karena kan sudah menguasai. Unsur-unsurnya dari tema apa? Gitu. temanya belalang dan semut. Pokoknya belalang dan semut. Latarnya Di bawah pohon dan di musim salju dia di sana. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Atas, atas. Oh belum ya? Nih. Nanti persiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari mereka mengikuti perlombaan lari. Mereka pun berkumpul di garis start untuk bersiap-siap memulai perlombaan. Perlombaan pun dimulai. Mereka pun bersaing agar siapa dahulu yang mencapai finish. Kura-kura pun berlari dengan lambat, berbeda jauh dengan kelinci yang berlari dengan cepat. Kelinci sangat sombong karena ia sampai lebih awal. Kelinci pun mengajar kura-kura bahwa ialah yang akan jadi pemenangnya. Kelinci pun tertidur di bawah pohon karena ia kelelahan. Dia mengira kura-kura masih sangat jauh. Yang lainnya dengarkan, simak temannya. Ternyata saat kelinci tertidur, kura-kura sudah melewatinya. Kura-kura pun terus berlari sampai garis finish. Lalu tanpa disadari, si kelinci pun mengejarnya, tetapi kura-kura sudah sampai. Yang lainnya. Akhirnya, kura-kura lah yang memenangkan perlombaan. Nah, tepuk tangan. Tema perlombaan lari kura-kura dan kelinci. Tokoh kelinci dan kura-kura. Watak suka dan pohon. Alur si kelinci yang tidur di bawah pohon. Watak kelinci yang sombong dan kura-kura yang penyabar. Waktu siang hari. Amanat. Jangan terlalu sombong atas kemampuan kita. Kita beritahu kecenderungan. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Edan dan teman saya Bika Permana. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan cerita Fabel Bangau dan Kepiting. Lutut Fabel ada 6. 1. Tema
bisa definisinya ikan dan bakau. 3, 2, Langsung 3 aja kamu ini ya, tidak fokus ya. bakau, ikan, dan kepiting. Itu apa? Temanya? Kepiting dan ikan. Ya. Yang benar, jangan bercanda dulu. 3, alur. Pada suatu hari, di lepas seekor bangau yang sedang Jangan dikhawatirkan. si bangau merasa lapar. Si bangau turun ke kolam. Dan biasa dia kunjungi. Dia sedang berjasa melompat ikan di kolam Jangan ketawa. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada si kepiting yang menasihati si bangau untuk tidak makan ikan di situ lagi. Tapi si bangau sempat makan. Akhirnya si kepiting mencapai si bangau sampai kehilangan nyawanya. 4, watam. Si bangau sangat serakah. Digantung di dunia. 6, latar. Di dalam 5, latar. Di dalam ada kolam yang banyak ikannya. 6, pesan. Tidak boleh serakah karena kita sudah makhluk hidup harus saling menolong. Oke. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Baik, untuk kali ini kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini ya. Coba kita bareng-bareng dulu. Untuk kelompok yang tadi pertama kali siapa? Kelompok 3 itu tadi menyampaikannya ya. Bagus, terus nggak cengengesan, atau nggak cengengesan? Ya, kalau menyampaikan sesuatu atau lagi presentasi itu tidak boleh bercanda. Ya, jadi apa yang kita deskripsikan nantinya sampai ke teman kalian, gitu ya. Jadi audiensnya bisa mendengarkan apa yang kalian presentasikan, ya. Oke. Karena yang dinilai itu mengidentifikasi dulu di kelompok 1 ada ya, kemudian strukturnya, instruksinya ada tokoh, kemudian watak. Nah, tokoh, tempat, latar, watak, dan apa lagi nih? Tata suasana. Berarti yang tidak ada yang mana? Alur ada nggak? Mana alurnya? Oh iya, yang tidak ada yaitu tentang kodanya ya. Kemarin itu ya. Kemarin kalian sudah dikasih tahu ya bahwa unsur-unsur tabel itu ada berapa? Nah, ini kurang 1 ya, kelompok Lela ya. Kurang 1. Nih, terus kelompok. Kemudian strukturnya ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan moda. Kira-kira sudah lengkap atau tidak? Sudah ya. Berarti kelompok ini sudah lengkap. Kelompok 1 menyampaikannya. Harusnya harus lebih jelas. Itu nanti ya. Yang kami mengidentifikasinya, dia tadi ada, kemudian struktur orientasinya juga, dan apa ini? Ringkasan materinya itu kurang. Jadi kelompok ini ibu kurangi nilainya, ya. Kelompok 2 mendapatkan nilai 10, kelompok 2 10. Yang kelompok 2 kurang ya. Tapi hasilnya bagus, ibu kasih 9,5. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
tentang akhlaknya atau tentang tindakannya, ya sikapnya, kita harus bisa mengambil pembelajaran dari apa yang tadi sudah diajarkan.